Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel dakwah Triyoga Al Gibran. Dan kali ini kita akan melanjutkan taklim kita, yaitu ngaji kitab Wasyiatul Mustafa. Untuk saat ini adalah episode yang ke-6. Ya, mari kita buka halaman 3, baris ke 1, 2, 3, ke-4. Baik, mari kita mulai dan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man qara'al Qur'ana walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an, walam yuhilla halalahu, dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkannya, walam yuharrim haramahu, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkannya, karena minal ladzina nabadhu, maka ada daripada orang-orang seperti itu sama saja membuang kitaballahi, kitab Allah, wara'a zuhurihim, melalui belakang punggung mereka. Subhanallah, hadirin para jamaah ya. Jadi maksudnya adalah ini untuk kita orang-orang beriman ya, merupakan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran ya, man qara'al Qur'ana walam yuhilla halalahu, namun dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Maksudnya adalah ketika Al-Quran berbicara tentang perintah yang baik, dia tidak melaksanakan itu dan tidak mengatakan itu, tidak menyampaikan itu. Ketika Al-Quran bicara ini adalah halal dan boleh kita makan, ini halal dan baik, harus kita laksanakan, namun dia tidak melaksanakannya dan tidak mensiarkannya. Walam yuharrim haramahu, dan tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Artinya apa? Ketika Al-Quran berbicara ini haram, maka jangan dikerjakan. Kita tidak menyampaikan itu dan juga tidak melaksanakan, malah menabraknya. Jadi kalimat walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu ini dimana adalah orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan Al-Quran. Maka apa? Karena minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Ini Rasulullah membuat istilah yang sangat menarik. Rasulullah ibaratkan orang seperti itu, yaitu seperti dia membuang kitab Allah ya, Al-Quran itu sendiri, melalui belakang punggung mereka. Jadi sama dengan dia melecehkan Al-Quran. Subhanallah, hadirin para jamaah. Jadi orang baca Al-Quran namun dia tidak mengamalkannya, tidak mengatakan ini halal, ini haram, justru malah dia memelintirnya. Ini ya, saat ini ada kecenderungan orang menggunakan Al-Quran untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kelompoknya, sehingga yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Maka orang-orang seperti itu, kata Rasulullah, ibarat orang yang membuang kitab Allah di belakang punggung mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sama saja dia melecehkan Al-Quran atau menghinakan Al-Quran karena membaca namun tidak mengamalkan apa yang dibacanya. Hadirin para jamaah, memang ada 5M kewajiban kita kepada Al-Quran. Berarti itu merupakan haknya Al-Quran. Apa kewajiban kita kepada Al-Quran?
M yang pertama adalah membaca. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan kewajiban kita sebagai muslim. Bahkan ada suatu bahasan besok di yaumil hisab, ya, di akhirat nanti Al-Quran akan menuntut haknya kepada kita. Apa haknya? Yaitu dibaca dan harus dihatamkan setidaknya atau seminim-minimnya 2 kali dalam setahun untuk orang-orang yang sudah lancar bacaan Al-Qur'annya. Kalau kita tidak memenuhi haknya Al-Qur'an itu atau tidak melaksanakan kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Qur'an, yaitu membaca tadi, maka Al-Qur'an akan menuntut kita. Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak bisa menjadi syafaat buat kita. Subhanallah, hadirin jamaah. Itu kewajiban kita, yaitu membaca. M yang pertama. M yang kedua adalah mengkaji atau mempelajari atau mentazaburi, merenungi. Bagaimana caranya? Sudah barang tentu tidak semua kita paham tafsir Al-Quran. Tidak semua kita paham tentang takwil Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu terdiri dari pertama ayat-ayat yang disebut ayat muhkahat. Itu ayat yang jelas maknanya. Itu mungkin bisa kita pahami dengan melihat terjemah yang gampang, langsung tahu kita maknanya. Namun ada ayat yang disebut ayat mutasyabihat. Ini ayat yang samar. Ayat-ayat yang membutuhkan takwil, membutuhkan tafsir. Tidak bisa kita maknai seenak kita. Nah, itulah kita perlu belajar. Kita perlu hadir di majelis-majelis yang menyediakan kajian-kajian kitab tafsir Al-Quran, atau bertanya kepada ahlinya. Itu mengkaji atau belajar, mempelajari atau mentadaburi. Kemudian M yang ketiga, yaitu memahami. Setelah kita belajar, mengkaji, bertanya kepada ahlinya, setidaknya kita memahami pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran. Kita menjadi tahu bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk, juga merupakan pedoman hidup, dan masih banyak. Itu apa itu fungsi Al-Quran itu bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita memahami itu. M yang ketiga. Berikutnya adalah M yang keempat, mengamalkan. Jadi setelah kita membaca, kewajiban yang pertama, lalu M yang kedua kita mengkaji atau mempelajari. Setelah itu M yang ketiga kita memahami. Maka M yang keempat adalah mengamalkan. Ini sinkron dengan apa yang Rasulullah sabdakan ini, yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, dan tidak mengharamkan apa yang Quran haramkan, artinya dia tidak mengamalkan. Nah, kita mengamalkan, maka kita tidak masuk kategori orang yang menghinakan Al-Quran, tidak membuang kitab Allah di belakang punggung kita, karena kita mengamalkan, kita tahu. Karena itu dengan kita memahami, ya, mengerti maknanya, maka bacaan-bacaan kita menjadi lebih khusyuk terhadap Al-Quran. Itu ada penjiwaan dan hadir di dalam hati kita, sehingga kita terdorong untuk bisa mengamalkan. Dan M yang kelima adalah mensyiarkan atau mendakwahkan. Jadi setelah kita membaca rajin, lalu M yang kedua kita mempelajari atau mengkaji, lalu M ketiga kita memahami, menjadi ngerti, lalu kita mengamalkan untuk diri kita, maka M yang kelima adalah kita mensyiarkan, sampaikan walaupun satu ayat. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, pada siapapun. Walaupun satu ayat kita sampaikan. Itulah 5M kewajiban kita kepada Al-Quran. Sehingga nanti di akhirat kita akan bisa mempertanggungjawabkan telah memenuhi
kewajiban kita memenuhi haknya Al-Quran yang harus dibaca, harus dikaji, harus dipahami, harus diamalkan, dan harus disiarkan. Subhanallah hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan ya kita menjadi hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu menjadi hamba yang mencintai Al-Quran, ya, mau membaca, ya, mau mengkaji, mau memahami, mau mengamalkan, dan mau mensyiarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.